Berkah dalam. Perkenalkan, saya Emia Ratelit Beru Sembiring, mahasiswa PPG Batch 3 tahun 2025. Pendidikan Agama Katolik. Saya dari LPTK Santo Fransiskus Asisi Semarang. Pada hari ini, Selasa 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran secara luring. Saya menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning, materi doa syukur gereja pada fase B kelas 4 SDK Katarina Surabaya. Terima kasih, berkah dalam. Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Puji Tuhan. Yes. Oke. Apa semuanya hari ini happy? Apa ada yang sedih? Tidak ada ya. Jadi siap Kas, hari ini belajar agama. Kita memulai pelajaran. Bu Emia akan absen dulu ya. Alfredo. Audrey. Oh, sakit. Ada Kenzi? Oh, sakit. Clarita. Ozora. Oke, dua orang tidak hadir. Oke. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita akan bernyanyi. Semuanya silakan berdiri dulu. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesus. Ayo, Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Oke, silakan kembali duduk. Nah, sekarang Bu Emia mau meminta salah satu murid yang memimpin doa. Ayo Joy Emma. Mari teman-teman kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kembali kami naikkan puji dan syukur kami kepadamu atas segala berkat hidup baru yang kami terima. Bapa, sekarang kami akan memulai pelajaran hari ini. Berkatilah kami agar pelajaran kami hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Katarina, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Joy sudah memimpin doa hari ini. Bu Emia mau bertanya. Minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Tokoh-tokoh perjanjian lama. Siapa tokohnya? Oke, Musa dan Harun. Pintar. Nah, hari ini kita akan belajar doa syukur gereja. Sudah tahu apa itu doa syukur gereja? Nanti setelah pelajaran ini anak-anak akan paham. Tujuannya ada dua. Yang pertama, tujuan pertama itu apa ya? Peserta didik mampu memahami doa syukur dalam gereja.
serta mewujudkan semuanya itu melalui sikap dan tindakan dalam hidup sehari-hari. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan makna hari raya yang dirayakan gereja Katolik. Pinter. Baca cerita ini, Bu Emia coba bertanya dulu ya. Apakah saja perayaan-perayaan yang ada dalam gereja Katolik yang kalian tahu? Perayaan-perayaan apa ya? Ekaristi, Paskah, pinter. Ayo, kalau Yesusnya lahir apa itu ya? Natal. Kalau Yesusnya disalib apa ya? Jumat Agung. Kalau Paskah Yesus? Yesus bangkit. Nanti kita akan pelajari itu. Nah, apakah anak-anak udah memahami apa itu Ekaristi? Nah, nanti kalau setelah belajar ini kita akan paham. Mengapa sih kita harus mengikuti Ekaristi? Itu juga nanti disampaikan di pelajaran ini. Kenapa kita harus mengikuti perayaan Ekaristi? Sekarang kita akan panggil teman kita, Jonathan, untuk membacakan kisah Riko dan Minggu Pagi. Semuanya mendengarkan. Nanti ada pertanyaannya harus bisa dijawab. Di sebuah desa yang penuh bunga warna-warni, tinggallah Riko, anak berusia 10 tahun. Setiap minggu pagi, Papa dan Mama Riko selalu pergi ke gereja. Papa membantu menyanyikan lagu-lagu gereja, dan Mama menyiapkan kue untuk anak-anak sekolah minggu. Mereka selalu mengajak Riko, tapi Riko lebih suka bermain ponsel di rumah. Aku mau main game saja. Gereja itu sangat membosankan, kata Riko. Suatu hari, Mama berkata, Riko, hari ini ada kejutan di sekolah minggu. Ayo ikut. Riko menggeleng tetap asyik dengan ponselnya. Hari itu, sekolah minggu mengadakan kegiatan menggambar untuk anak-anak panti asuhan. Mereka juga membuat kartu ucapan penuh warna untuk teman-teman di panti. Sore harinya, Papa membawa Riko ke panti asuhan untuk mengantarkan gambar dan kartu. Di sana, Riko melihat teman-teman sebayanya tersenyum lebar saat menerima kartu. Terima kasih, ini sangat bagus sekali, kata seorang anak Riko. Merasa menyesal karena tidak ikut membantu. Papa tersenyum dan berkata, gereja, kita belajar berbagi kebahagiaan Riko. Minggu berikutnya Riko bangun pagi dan berkata, Mama, aku mau ke sekolah minggu. Di sana, ia ikut menggambar dan bermain dengan teman-teman. Riko merasa senang karena bisa membuat orang lain tersenyum. Oke, semua sudah dengar ceritanya? Oke, kita beri tepuk salut untuk Jonathan. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, terima kasih, Jo. Semuanya dengar apa tidak? Ada yang tutup telinga nggak tadi? Dengar ya. Kalau Bu Emia buat pertanyaan. Coba. Siapa nama anak dalam cerita ini tadi? Dan apa yang dia sukai setiap hari Minggu pagi? Namanya? Riko. Apa yang dia sukai setiap Minggu pagi tadi? Pinter bermain ponsel atau handphone ya. Oh, oke. Kalau nomor 2, apa yang dilakukan Papa dan Mama Riko di gereja? Papa membantu menyanyi lagu-lagu di gereja. Kalau Mama menyiapkan apa? Kue. Nah, rajin nih Papa Mamanya. Sementara Rikonya pada waktu itu masih asik bermain ponsel. Nah, terus nomor 3. Iya.
Apa kegiatan khusus yang diadakan di sekolah minggu pada hari Riko tidak ikut? Pada saat Riko tidak ikut, apa kegiatannya? Menggambar atau menghias kartu, membuat warna-warni. Nah, 4, apa yang Riko lihat saat mengunjungi panti asuhan dan bagaimana perasaannya? Yang dia lihat papanya lagi membagikan kartu. Kemudian dia melihat senyum anak-anak itu. Kemudian Riko pun merasa happy, menyesal dia. Awalnya dia menyesal ya. Kenapa ya? Aku sangat merasa rugi, tidak ikut kemarin. Oke. 5, apa yang dilakukan Riko pada minggu berikutnya setelah ke panti asuhan? Akhirnya dia bangun pagi. Dia mau ikut ke gereja karena dia melihat anak-anak itu happy. Banyak kegiatannya di gereja. Di sini siapa yang sering minggu gembira? Bia. Nah, rajin-rajin ya. Gak apa-apa. Oke. Nanti yang belum ke gereja, boleh ke gereja ya minggu depan. Oke. Nah, sebelumnya Bu Enia akan menunjukkan hari raya yang ada di gereja. Nanti kan akan ada apa? Akan ada tugas. Jadi coba diperhatikan. Nggak harus dibaca semuanya. Hanya hari rayanya apa, diperingatinya kapan. Itu aja. Nanti kalian harus mengisi LKPD-nya. Oke? Yang pertama itu ada hari raya apa? Natal. Hari raya Natal itu tanggal berapa ya dirayakannya? 25 Desember. Kalau ini hari raya Epifani itu dirayakan setelah Natalnya udah mulai 2 minggu setelah Natal, barulah ini dirayakan hari raya Epifani. Biasanya jatuh di Januari ya. Kemudian ada Minggu Palma. Siapa yang pernah ikut Minggu Palma di sini? Kita bawa apa itu? Daun palma, merayakan bahwa Yesus adalah Raja Damai. Itu seminggu sebelum Yesus disalibkan. Nah, ini ada juga kita merayakan Hari Raya Kamis Putih. Kamis Putih ini mengenang perjanjian malam terakhir. Di situ Yesus bertemu dengan atau melakukan malam perjamuan dengan para muridnya. Nah, ada lagi Minggu Paskah. Minggu Paskah kapan ya dirayakan ya? Hari Minggu Pekan Suci. Kita merayakan apa? Yesus bangkit. Nah, kalau ini Jumat Agung apa ya? Yesus disalib. Kemudian hari raya Pentakosta. Nah, hari Pentakosta ini diberikanlah Roh Kudus atas para rasul. Dikirim Roh Kudus sebagai penuntun jalan hidup para rasul. Nah, sekarang coba dengarkan video ini ya. Ini tentang perjamuan malam terakhir. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak berarti, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si anu dan katakan kepadanya, engkau telah menyatakannya." Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah. Inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi, aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Nah, Ibu Emia tanya, videonya tadi didengar dengan baik ya? Mereka tadi melakukan apa? Perjamuan malam terakhir. Bahkan Yesus tadi memecahkan roti. Mengatakan apa? Inilah tubuhku. Baru mengambil cawan. Inilah darahku. Itu biasanya kita lihat di mana?
Di gereja. Pada saat kapan? Setiap perayaan Ekaristi, dan hal itu kita dengar ketika romonya melakukan konsekrasi, diangkatnya lah piala itu dan hosti besar. Inilah tubuhku. Terus sikap kita bagaimana? Gini-gini. Gimana sikapnya kalau Romo mengangkat hostinya? Kita mengangkat tangan kita fokus menatap tubuh dan darah Yesus. Sekarang ini ada tugas. Tugasnya ada apa saja? Nah, Bu Emia nanti bisa bantu atau kalian ingat tadi. Ini umpamanya hari raya dalam gereja Katolik. Ada hari rayanya apa? Dirayakannya kapan? Waktu perayaannya kapan? Umpamanya Natal, yang dirayakan apa? Kelahiran Yesus. Waktunya kapan? 25 Desember. Umpamanya yang ini tadi, setiap minggu kedua. Setelah minggu kedua, ya. Jadi boleh ditulis nanti di sini. Semua mengerjakan. Ini tugas kelompok. Tapi Bu Emia kasih satu-satu, tapi boleh sharing ya, saling bertanya. Nanti ini ada presentasinya ke depan ya. Harus ada yang ngomong, oke? Sekarang sudah semua mengeluarkan alat tulisnya? Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ini ya Do, ditulis ya Do. Sekarang silahkan dikerjakan. Sharing, bukan bercerita-cerita atau malah curhat. Kasih tahu temennya sayang. Biar cepat. Ayo Edo. Kayak gitu. Orang ini. Apa? Boleh diacak, bebas. Tergantung kelompok, tapi kelompoknya harus sama tulisannya ya. Yang pertama apa? Jangan satu kelompok nggak sama. Ayo sharing. Oh, mau nomor ini dulu, nomor ini. Ayo Santi. Nama hari raya. Natal. Natal apa? Kelahiran Yesus. Natal itu kelahiran atau kebangkitan? Kelahiran. Oh, boleh. Hah? Iya, sebentar ya. Mereka. Hah? Udah? Oke. Saling sharing, saling tanya. Oh. Di sini apa? Perjamuan malam terakhir, iya sayang. Ini Kamis apa itu? Tuh, tulis Kamis putih. Ini Jumat Agung, peringatan sengsara Yesus Kristus. Oh iya. Ayo yang ngapain? Sesudah ia mengalami mengambil. Oh. Oke. Tadi kalian sudah mengerjakan LKPD-nya. Oke, sekarang waktunya presentasi. Kita panggilkan kelompok 2 terlebih dahulu, presentasikan yang LKPD 1. Silakan kelompok 2.
Suaranya yang kenceng ya, yang keras. Ayo. Pegang. Nomor 1. Hari Raya Natal yang dirayakan kelahiran Yesus. Waktu perayaan 25 Desember. Keras. Nomor 2. Nama Hari Raya Kamis Putih yang dirayakan perayaan perjamuan malam terakhir. Waktu perayaan setiap Kamis dalam Pekan Suci. Oke. 3. Nama Hari Raya Minggu Paskah yang dirayakan setiap hari Minggu dalam Pekan Suci. Waktu perayaan kebangkitan Yesus. Oke. Nama Hari Raya Minggu Palma, peringatan Yesus memasuki kota Yerusalem. Waktu perayaan setiap seminggu sebelum perayaan Paskah. Nomor 5. Nama Hari Raya Jumat Agung yang dirayakan peringatan sengsara dan wafat Yesus di kayu sebagai Raja Damai. Waktu perayaan hari Jumat dalam Pekan Suci. Oke. Apakah kelompok ini jawabannya sudah sesuai dengan punya kalian? Apa ada yang salah? Sesuai ya? Oke. Terima kasih kelompok 2. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 4. Kelompok 4 yang TTS. Teka-teki sila. Sikap yang baik ya. Karena ini ada 8, gini aja, baca 2. Ayo didengar dulu ya kelompok 2. Dengarkan temannya, dicocokkan jawabannya. Nomor 1. Yesus melakukan perjamuan malam terakhir bersama para muridnya. 2. Roti adalah tubuh simbol tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Didengar. Edo, tolong Yesus botolnya berkata, diturunkan Edo. ia akan mendahului Disimpan para Edo. murid-muridnya ke Galilea. Nomor 4. Perjamuan malam Dekatkan terakhir. mikrofonnya. Perjamuan malam terakhir dewasa ini kita kenangkan dalam perayaan Iya sebut Ekaristi. Anggur adalah simbol darah Kristus. Makanan yang dipecahkan Yesus, roti. Oke, ini. Sesudah menyanyikan lagu pujian, Yesus dan muridnya pergi ke bukit Ke bukit mana? Zaitun. Oke. Ke bukit. Sesudah itu ia mengambil titik-titik, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka, Apa yang diambil? yaitu cawan. Cawan. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Kalau ditanya, kalian punya pengalaman dicintai apa tidak? Disayang? Punya? Siapa yang sayang? Orang tua. Gimana rasanya kalau disayang itu? Sedih atau senang? Senang pasti. Senang dan bersyukur kepada Allah karena dikasih orang tua yang baik. Nah, dengan cara apa kalian bersyukurnya? Mendoakan orang tua. Demikian juga Yesus, tadi itu kita udah lihat bagaimana dia mengorbankan dirinya untuk menebus dosa manusia. Adakah yang di kelas ini mau menebus dosa temannya? Biar saya saja, saya yang menanggung dosanya. Adakah yang begitu? Tidak ada, hanya Tuhan Yesus yang mengorbankan dirinya untuk umat manusia. Karena apa? Karena dia sangat sayang kepada manusia. Dan sekarang kita bisa rasakan itu melalui perayaan Ekaristi di gereja setiap hari Minggu setidak-tidaknya ya. Ada juga misa harian, tapi kalau tidak bisa hari Minggu diusahakan. Nah, melalui perayaan Ekaristi kita mengenang apa? Yesus yang menyerahkan dirinya secara penuh. Itulah bukti cintanya kepada umat manusia. Nah, perayaan kenangan ini tercermin
dalam perjanjian terakhir atau perjamuan malam terakhir. Nah, kata-kata Yesus ini sering kita dengar, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang dilimpahkan bagimu. Di mana kalian dengar? Perayaan Ekaristi pada saat doa syukur agung ketika Romo mengangkat cawannya atau hosti, ada anggurnya. Sikap kita bagaimana? Sikap hormat, menghayati, sopan, dengan mengatupkan tangan, menatap, bukan tunduk, tatap tubuh dan darah Kristus, ya. Oke. Setelah kita pelajari dari awal, ayo Jonathan sama Emma, kalau ditanya, apakah kamu sudah paham makna perjamuan malam terakhir? Maknanya apa? Sebagai peringat perayaan Yesus di kayu salib. Kalau tadi, apakah sudah memahami makna perayaan Ekaristi? Kalau perayaan Ekaristi apa? Mengenang dan menghadirkan kembali karya keselamatan Yesus Kristus, yaitu kisah sengsara, wafat dan kebangkitannya. Ketiga, apakah kamu tahu apa yang menjadi dasar dalam perayaan Ekaristi? Dasarnya tadi apa? Perjamuan malam apa? Malam terakhir bersama siapa? Para muridnya. Narang tugasnya mengerjakan asesmen dari materi yang sudah kita pelajari. Kalian tinggal dibaca, ini sendiri ya, bukan kerja kelompok. Sendiri. Ditulis namanya. Dicentang, pilih A, B, C. Oke. 5, oke. Oke, sudah selesai ya. Ketua kelompoknya, setiap meja, setiap kelompok mengumpulkan dan antar ke Bohemia ke depan sini. Hanya ketua kelompoknya saja. Terima kasih untuk kita semua. Tanya ke diri masing-masing, tidak harus dijawab. Apakah aku sudah mengikuti perayaan Ekaristi dengan baik selama ini? Tanya ke dirinya, apakah aku datangnya sudah tidak telat? Apakah ketika mengikuti perayaan Ekaristi hatiku gembira? Bagi tadi anak-anak yang masih belum rajin ke gereja, minggu depan harus ke gereja. Dan tunjukkan sikap yang baik pada saat perayaan Ekaristi. Tidak bermain handphone atau tidur-tiduran, tidak keluar masuk untuk toilet ya. Tapi duduk mendengarkan dari awal sampai akhir perayaan Ekaristi. Oke? Harus menunjukkan sikap baik. Minggu depan Bohemia tanya satu-satu, nggak harus dikumpulkan. Jonathan, sikap baik apa yang kamu lakukan selama perayaan Ekaristi? Kemudian Kaila, satu-satu Bohemia tanya. Siap? Sekarang kita akan doa penutup dipimpin oleh Gwen. Sikap doa yang baik, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Teman-teman, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kembali kami naikkan puji dan syukur kami kepadamu. Terima kasih sudah menampingi pelajaran agama kami hari ini. Semoga melalui pelajaran ini kami semakin mengenal Engkau melalui perayaan Ekaristi. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Katarina, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Gwen. Baik. Terima kasih untuk pelajaran agama hari ini. Sampai bertemu minggu depan.